Hamil lagi. Marcel menatap adiknya dengan tatapan kosong. Entah karena apa membuat Dirga khawatir hingga ia menyentuh pundak sang kakak. Kakak mengingatnya, ujar Marcel. Lalu di mana Camelia, putriku? Pertanyaan Marcel membuat jantung Dirga berdegup kencang. Apa yang harus dirinya katakan? Ahem itu? Sus, apakah kakakku sudah jauh lebih baik? Tanya Dirga pada seorang suster yang berdiri di sisi berangkar. Marcel mengerutkan kening tak mengerti mengapa sang adik mengalihkan topik pembicaraan mereka. Apa susahnya tinggal jawab pertanyaan saja? Semuanya baik, tinggal tunggu masa pemulihan. Pasien juga harus terapi kakinya karena efek dari koma membuat otot kakinya melemah, ujar suster itu. Dirga mengangguk sejenak, dia kembali menatap kakaknya yang menunggu jawabannya. Kak, aku harap setelah aku menceritakannya kakak bisa mengontrol emosi kakak. Kamu boleh memukulku setelah sembuh? Kenapa aku harus memukulmu? Heran Marcel. Dirga menarik napasnya. Sejenak lalu menghembuskannya, dia ragu untuk jujur. Tapi semakin ditutupi, lama-lama Marcel akan tahu sendiri. Putrimu tumbuh menjadi anak yang cantik dan menggemaskan. Dia sudah kuanggap kembaran dari kedua putraku. Banyak yang mengira jika kami memiliki anak kembar 3, padahal Camelia adalah putrimu. Asal kakak tahu, sebelum aku menemuimu saat itu, istriku baru saja melahirkan 3 hari yang lalu. Aku berniat akan mengabarkannya padamu dan mengajakmu menemui anak kembar kami, tetapi semuanya di luar rencanaku. Pastinya putriku akan menjadi anak yang cantik. Pasti sekarang dia sudah dewasa kan? Kamu pasti mengajarinya untuk menggantikan posisiku di dunia bawah kan? Seru Marcel disertai senyum tipis di bibir pucatnya. Dirga menggeleng sendu. Dia menundukkan kepalanya tak berani melihat sang kakak. Tidak kak, ujar Dirga. Tidak, apakah markasku benar-benar hancur? Anggotaku tidak akan mungkin ikut dengan Black Dragon sebelum aku memerintahkan mereka dengan memberikan tahtaku pada Black Dragon. Bukan itu kak, mafiamu masih berdiri sampai sekarang, tapi bukan dipimpin oleh putrimu melainkan oleh putraku Galang. Marcel menatap tajam adiknya itu. Posisi ketua mafia sudah dia sematkan pada keturunannya. Kenapa adiknya mengambil alih mafia miliknya? Apakah adiknya juga haus akan kedudukan? Kamu mengkhianatiku adik, ujar Marcel dengan suara lirih. Dirga tentu saja menggeleng, ada rahasia di balik ucapannya yang Marcel belum ketahui. Tidak kak, aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Semenjak penyerangan itu banyak anggota yang terluka dan memilih mati daripada mengkhianatimu. Mereka sudah berkirar janji, tak ada satupun orang yang bisa menggantikanmu kecuali keturunanmu. Aku mengajari Galang dalam segala hal hingga dia pantas menjadi sepertimu. Karena putrimu tidak akan bisa menggantikanmu. Apa maksudmu? Apa karena putriku seorang perempuan? Dia berhak menggantikanku? Seru Marcel. Dirga menggeleng, entah kenapa sangat berat baginya untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Bukan karena itu, tapi melainkan karena putrimu sudah tiada. Marcel mematung sejenak, dia berharap bahwa dirinya salah dengar. Kenapa harus putrinya? Kenapa tidak dirinya saja? Itulah yang Marcel pikirkan. 22 tahun lalu, aku sedang berada di Bali bersama Galang dan Amelia putriku. Namun Gilang dan putrimu terus saja mencariku hingga mereka tidak mau makan. Lucu sekali bukan? Akhirnya istriku memutuskan untuk menyusul kami dengan kereta. Namun naas, kereta mereka bertabrakan dengan kereta lain. Istriku meninggal di tempat, sementara Gilang dan Camelia, sampai saat ini aku belum menemukan jasad mereka. Polisi mengatakan kecil kemungkinan mereka selamat, sebab tak ada satupun yang selamat. Kalaupun selamat, mereka tidak akan bertahan. Aku sudah berusaha mencari mereka tetapi tidak ditemukan. Aku minta maaf, seharusnya aku menjemput mereka. Diri Dirga.
Air matanya mengalir di pipinya hingga dia terus-menerus menghapusnya. Marcel lemas tak berdaya, mengetahui jika putrinya yang saat itu masih berumur 2 tahun harus mengalami kejadian pahit itu. Sudah 22 tahun, apakah masih bisa kita mencarinya? Lirih Marcel. Marcel menangis hingga menutupi wajahnya. Kenapa dia tak bangun dan menyelamatkan putrinya? Apakah dia ayah yang buruk sehingga menyelamatkan istri dan anaknya saja? Tidak bisa. Mafiamu sudah bekerja sama dengan aparat negara. Putraku mengembangkannya hingga ke berbagai negara tanpa tahu alasan aku menyuruhnya. Aku keras dalam mendidiknya hingga dia pantas menjadi sepertimu untuk menebus rasa bersalahku. Galang sementara menjadi underboss, dia bisa menduduki tingkatan itu karena dia adalah keponakanmu. Tapi kakak tenang saja, setelah kakak pulih nanti putraku akan mengembalikannya pada kakak, seru Dirga. Bukan soal itu, melainkan kenapa putriku harus menyusul istriku. Aku sangat ingin sekali dia memanggilku Dedi, walau kami telat bertemu. Ralat Marcel dengan tatapan berkaca-kaca. Gilbert terpaksa mengantar istrinya ke rumah sakit karena Emily mengancam tidak akan memberinya jatah sampai dia memasang KB. Saat ini mereka berada di ruang dokter. Emily mengajukan suntik KB, tetapi saat melihat wajah Gilbert yang sedatar triplek membuat Emily bad mood. Kalau nggak ikhlas ngantar istrinya pulang aja sana, wajah kamu nantang banget tahu nggak sih? Kesal Emily. Dokter tersenyum melihat pasutri itu. Dia pun mengerti kenapa Gilbert berwajah masam. Suaminya mau punya anak lagi tuh bu, ujar dokter itu menahan senyum. Anaknya nanti dulu mbak. Fokus sama dia dulu nih, unjuk Emily pada putranya yang berdiri di sisi meja dokter. Sambil memperhatikan kalender yang menurutnya unik. Baik, kalau begitu boleh saya bertanya, tanya sang dokter yang dibalas anggukan oleh Emily. Terakhir telah datang bulan kapan ya? Emily terdiam sejenak, dia kembali mengingat kapan dirinya datang bulan. Kalau nggak salah 1,5 bulan yang lalu dok, apa 2 bulan ya? Saya lupa dok. Nggak pernah beli pembalut lagi soalnya, ujar Emily. Apakah hubungan dengan suami sering? Tanya dokter itu. Emily melirik sejenak Gilbert, kemudian dia beralih menatap dokter itu dengan raut wajah bingung. Gak sering dok, kabur dia, celutuk Gilbert. Emily sontak saja memelototi suaminya. Gilbert pun tak mengindahkan pelototan istrinya dan hanya menatap santai. Kabur? Bingung dokter. Iya, kabur baru pulang pas saya sakit, ujar Gilbert. Dokter itu menahan tawa, pasutri di depannya benar-benar lucu hingga membuatnya hampir tertawa. Udah kabur pulang juga pelit sama jatah suami, seru Gilbert. Kan aku belum pasang KB, kalau udah pasang kamu minta juga aku kasih, seru Emily. Terakhir aku dikasih jatah juga aku yang maksa bukan kamu yang mau, ucap Gilbert membuat Emily malu. Dia menepuk tangan Gilbert dengan menatap dokter dengan tak enak hati. Baik ibu, sebelum suntik kita cek dulu ya, saran dokter. Buat apa? Bingung Emily. Untuk memastikan bu, ibu telat 1 bulan lebih apa nggak curiga? Emily menggeleng saat dirinya hamil Repin dia selalu muntah-muntah dan banyak maunya, seperti ingin makanan ataupun kerap sekali menangis tak jelas. Tapi kali ini dia tak merasakan apapun. Coba dok, coba, seru Gilbert dengan wajah antusias. Emily melemas, niatnya ingin fokus dulu dengan Repin karena anaknya itu begitu aktif. Takutnya saat dia kembali punya anak Repin tersisihkan. Kalau gitu mari ikut saya bu, ajak dokter tersebut. Emily mengangguk sebelum dia bangkit, dirinya menatap suaminya dengan wajah garang. Awas kamu mas, geram Emily, sementara Gilbert hanya senyum-senyum sendiri.